Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin kita menyambut kedatangan tamu agung kita dengan ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Namun hari ini kita telah ditinggalkan oleh tamu agung itu. Hari ini kita sudah memulai kehidupan biasa lagi. Hari ini juga kita sudah tidak merasakan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, selama adanya tamu agung itu. Pada hari ini kita telah selesai menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah saum, ibadah puasa selama 1 bulan penuh, karena memenuhi perintahnya sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana aku wajibkan kepada kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita bahwa yang diseru, yang diwajibkan menjalankan puasa adalah orang-orang yang beriman, dan kita yang menjalankannya ini insya Allah dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman. Dan setelah selesai menjalankan kewajiban saum itu, insya Allah dan mudah-mudahan kita meningkat ketakwaan kita. Hari ini adalah hari kita mengakhiri kewajiban menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Kita mengharapkan selesainya kita menjalankan saum selama 1 bulan penuh itu, kita akan memperoleh imbalan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menjalankan puasa, menjalankan saum selama 1 bulan di bulan Ramadan, dan dalam menjalankan saum tersebut dasarnya adalah karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperoleh imbalan, ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi insya Allah selama kita menjalankan puasa ini, ibarat kita ini melakukan upaya pertaubatan, meminta kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Karena Rasulullah dalam hadis lain menjelaskan bahwa Ramadan awwaluhu rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu bagian pertamanya atau 10 hari pertamanya itu adalah rahmat. Rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasatuhu, dan pertengahannya maghfirah. Pertengahannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhir
dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari di bulan Ramadan itu adalah kita dibebaskan dari api neraka. Jadi apabila kita menjalankan puasa secara penuh 1 bulan dengan dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperoleh pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, maka insya Allah selain kita diampuni dosa-dosa kita yang lalu, juga kita ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya, karena di akhirat itu hanya ada 2 pilihan saja, yaitu neraka dan surga. Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Aitqun minan nar", terbebas dari api neraka. Kalau kita terbebas dari api neraka, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa dalam bulan Ramadan, sebagaimana tadi disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, barang siapa menjalankan saum puasa penuh di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah. Dosa itu ada 2 kategori. Kategori pertama adalah dosa yang berkaitan dengan hakullah. Yang kedua adalah dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Dosa yang berkaitan dengan hakullah adalah dosa yang pengampunannya itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala tanpa dikaitkan dengan apa-apa. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan hakul adami atau hak manusia lain itu adalah dosa yang dilakukan karena kita menganiaya, karena kita menyakiti, atau karena kita mendolimi orang lain. Itu adalah dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah. Adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan hakul adami, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut kecuali orang yang dizalimi, orang yang disakiti, atau orang yang dianiaya itu mengampuni atau memaafkan orang tersebut. Baru kalau dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dalam bulan Ramadan kita telah menjalankan ibadah saum, dan insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah. Adapun yang berkaitan dengan hakul adami, kita harus meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita zalimi, mungkin pernah kita sakiti, mungkin pernah kita aniaya. Itu sebabnya tradisi umat Islam sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW, ketika kita merayakan Idul Fitri adalah yang pertama saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, yang biasa oleh kita dipanjangkan doanya, yaitu dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Artinya taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian apa-apa atau amalan-amalan yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan itu. Sedangkan kalau dipanjangkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim, adalah semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian puasa kita, saum kita dan saum kalian. Semoga Allah yang maha mulia mengabulkan dan menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi itu adalah doa, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima sehingga kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang berkaitan dengan hakul adami, tradisi kita sebagai umat Islam pada bulan Syawal, awal bulan Syawal yaitu Idul Fitri, kita memohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Dengan demikian insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan hakullah, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula kesalahan-kesalahan yang kita lakukan berkaitan dengan hakul adami dimaafkan oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam kita merayakan Idul Fitri, kita disunnatkan untuk mengagungkan nama Allah. Sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangan bulan Ramadan. Kemudian engkau bertakbir. Mengagungkan asma Allah atas apa-apa yang telah Allah berikan petunjuknya kepada kalian. Dan semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah ketika kita merayakan Idul Fitri itu memperbanyak takbir. Walitukabbirullah, takbir. Bagaimana takbir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan takbir kepada kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah takbir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dianjurkan untuk kita kumandangkan selama kita merayakan Idul Fitri. Sejak mulai tenggelam matahari pada akhir bulan Ramadan atau awal penanggalan bulan Syawal sampai tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal bulan Ramadan, kita disunatkan untuk memperbanyak mengumandangkan takbir sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dengan cara seperti ini kita telah menjalankan perintah-perintah dan anjuran baik selama bulan Ramadan maupun selama kita merayakan Idul Fitri. Kita saling memaafkan, kita juga saling mendoakan supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memperbanyak takbir mengagungkan asma Allah selama merayakan Idul Fitri tersebut. Dalam mengakhiri bulan Ramadan dan memasuki tanggal 1 bulan Syawal, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu kita wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini selain mempunyai maksud sebagaimana zakat-zakat yang lain, seperti zakat mal, zakat tijarah, tetapi juga ada maksud khusus terutama yang berkepentingan dengan kita. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Shaumu abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta yu'tiya zakatal fitri." Saum atau puasa hambaku menggantung antara langit dan bumi sampai orang yang bersangkutan membayar zakat fitrah. Jadi kewajiban zakat fitrah itu punya kepentingan khusus bagi kita, yaitu agar amalan puasa yang kita jalankan selama 1 bulan di bulan Ramadan itu dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila
tidak atau belum membayar zakat, maka puasa tersebut menggantung antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa kewajiban membayar zakat fitrah itu waktunya adalah mulai tenggelam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai imam melakukan takbiratul ihram. Adapun yang lebih afdal itu dilakukan setelah sholat subuh sampai imam takbiratul ihram. Jadi selain kewajiban yang tadi disampaikan yaitu membayar zakat fitrah, dalam kita merayakan Idul Fitri kita juga ada anjuran yang disunatkan atau di dalam hukum Islam dijelaskan sebagai sunnah muakkadah, yaitu kita melakukan sholat Id. Sholat Id itu dapat dilakukan di lapang atau di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.